Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lagi lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang studio sudah hadir Romo kita yang kita kasihi, Romo Andang Binawan. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Baik. Ya, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Romo bisa hadir di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sebelum kita mengawali perjumpaan ini, kita buka hati, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Andang. Saudara terkasih, marilah kita berdoa, kita hadapkan hati kita supaya kita juga mampu mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami syukuri kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk tetap hidup, terutama untuk tumbuh dan berbuah sebagai anak-anak-Mu. Kami berharap bahwa apa yang kami lakukan hari ini, perilaku kami, kata-kata kami, juga rencana-rencana kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu, dan dengan demikian menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dan bagi dunia ini. Bimbinglah kami supaya apa yang kami rencanakan seperti tadi kami katakan dapat sesuai dengan panggilan kami, dan dengan demikian nama-Mu dimuliakan dengan hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan-bacaan sesuai kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 31b sampai dengan 5 dan 6. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Mari saat ini bersama-sama kita mendengarkan dan membaca bacaan yang pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saat ini bersama-sama kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku hendak bergembira dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu.
Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita mendengarkan bersama bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Andang untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan bersama-sama merenungkan kedua bacaan tadi. Mulai dari bacaan yang pertama terlebih dahulu, Romo. Hikmat apa yang bisa kita petik dari bacaan tersebut? Bacaan pertama mengingatkan kita dua hal menurut saya pagi ini. Yang pertama adalah bahwa kita ketika dijadikan anak-anak Allah dan kita menyebut Allah sebagai Bapa, maka martabat manusia ada karena kasih Allah. Martabat manusia tidak dicantolkan pada atribut-atribut yang sering dipakai di dalam kehidupan sosial. Apakah itu jabatan, apakah itu golongan darah, dan dalam konteks bacaan hari ini terkait dengan tuan dan hamba, perbudakan. Pada zaman itu perbudakan adalah sebuah relasi sosial di mana majikan adalah orang merdeka, sementara budak adalah orang yang tidak merdeka. Dan relasinya adalah relasi yang tidak seimbang karena orang-orang yang dianggap sebagai budak dianggap orang kelas 2 yang tidak mempunyai kemerdekaan. Karena itu Yesus datang dan digarisbawahi oleh Santo Paulus dalam bacaan hari ini untuk membebaskan atribut-atribut itu dari kemanusiaan yang sejati. Artinya Yesus mau menghargai setiap manusia seturut adanya, bukan karena aksesori, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, bukan karena warna kulit, ataupun atribut-atribut yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan soal sunat. Santo Paulus pun dengan tegas mengatakan bahwa sunat adalah simbolis belaka. Maka tidak harus diikuti sebagai orang Kristen. Karena sunat adalah simbol fisik, simbol yang kelihatan. Dan Santo Paulus menggarisbawahi apa yang dikatakan Yesus bahwa hidup rohani adalah hidup di dalam roh kita, bukan di dalam tubuh kita. Maka Santo Paulus merelatifkan hal itu. Tidak penting untuk Tuhan. Dan disinilah saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan Santo Paulus bahwa ritus-ritus, kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan beragama, juga di dalam ibadat, pada dasarnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kita sendiri. Yang pertama adalah untuk kehidupan bersama, maka seperti tadi sunat adalah tanda bahwa kita masuk dalam satu golongan,
Tapi yang kedua, itu adalah simbol untuk diri kita sendiri. Artinya, itu adalah tanda bahwa yes, saya mau agar bisa lebih serius dalam mengikuti menjadi anak Tuhan. Tapi itu konsep Yahudi yang kemudian seolah-olah dipahami bahwa itulah yang menyenangkan Tuhan. Santo Paulus, karena dia adalah murid Yesus, menjadi sangat jelas. Tuhan tidak memperhitungkan hal-hal yang fisik, tetapi hal-hal yang ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Roh itu lebih penting daripada badan. Sekali lagi, hal-hal yang terkait dengan tindakan manusia dalam dunia fisik bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kehidupan sosial maupun untuk kehidupan diri kita sendiri. Itu yang digarisbawahi dari bacaan pertama. Ya, terima kasih Romo Andang untuk penjelasannya dan permenungan dari bacaan yang pertama ini. Romo, saya ingin bertanya, Romo, tadi Romo mengatakan bahwa hidup rohani itu lebih penting daripada secara fisik ya, Romo ya. Lalu bagaimana Romo untuk melatih hidup rohani kita ini supaya kita benar-benar bisa jadi orang yang merdeka seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Catatan lebih dahulu, ketika saya mengatakan bahwa hidup rohani lebih penting daripada hidup fisik, tidak mengatakan bahwa hidup fisik tidak penting. Dulu, ini sekedar cerita saja, orang mengira bahwa hidup fisik adalah hambatan untuk hidup rohani. Sehingga hidup fisik harus tanda petik dimatikan. Jadi contohnya, orang tidak boleh punya nafsu, orang tidak boleh mempunyai rasa senang di dalam tubuh kita supaya hidup rohani dapat berjalan dan dapat dihidupi. Itu konsep yang lama yang membedakan secara frontal antara hidup fisik dan hidup rohani. Dalam perkembangan spiritualitas yang sekarang kita ikuti, semua adalah bagian yang utuh, yang harus integral. Kita mempunyai dimensi hidup fisik, hidup kejiwaan atau hidup mental, dan hidup rohani. Ketiga-tiganya harus seimbang. Kita tidak mungkin mempunyai hidup rohani jika tidak makan. Tetapi dalam konteks ini, hidup rohani adalah sebuah upaya supaya kita tidak berhenti kepada rasa senang yang tentu saja bersifat fisik. Karena kehidupan rohani adalah kehidupan yang dalam bahasa lebih dalam adalah kita bahagia di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita mengikutinya? Tentu saja melalui latihan. Tapi pertama-tama adalah sebuah kesadaran bahwa hidup rohani itu ada di dalam diri kita. Yesus pernah mengatakan bahwa manusia tidak hidup karena roti saja, tetapi juga melalui firman atau sabda Tuhan. Itu berarti bahwa yang kedua, setelah kesadaran bahwa kita perlu memberi makan roh kita, maka tentunya adalah yang memberi makan roh itu. Bagaimana caranya memberi makan roh, tanda petik makan, adalah jelas bahwa kita perlu berdoa. Yang pokok adalah dalam berdoa itu kita membuka hati, membuka roh, supaya Tuhan bisa datang pada kita. Karena di dalam kehidupan atau pemahaman kita sebagai orang Kristiani, Tuhanlah yang mengetuk hati kita. Tuhanlah yang mau datang pada kita. Seperti dikatakan di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20, dikatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Dan itu berarti bahwa Tuhan mau datang pada kita. Itulah kehidupan rohani kita yang mau dipersatukan dengan Tuhan sendiri. Maka seperti tadi, yang pertama adalah menyadari. Yang kedua, membuka hati. Tapi yang ketiga kemudian adalah bagaimana makanan rohani dalam wujud renungan-renungan, dalam wujud bacaan-bacaan, tapi juga tentu saja sakramen dalam konteks gereja Katolik dan ibadat-ibadat adalah bentuk bagaimana memberikan makanan rohani itu. Karena disitulah kita percaya bahwa Tuhan hadir dan kita bisa menghidupi kehidupan rohani sebaik mungkin.
Baik, terima kasih Romo Andang. Semoga pada hari ini kita semakin semangat lagi untuk memberi makan roh kita, Romo ya, melalui doa dan juga firman Tuhan. Romo, kalau kedua hal itu sudah kita lakukan, Romo, tapi sering juga umat Katolik itu merasa belum mengenal Tuhan, Romo. Seperti yang saat ini semarak di paroki-paroki itu kan ada kegiatan kursus evangelisasi pribadi, Romo ya. Dan di situ saya lihat di promosinya nih, Romo, di salah satu gereja itu dibilang, apakah cukup hanya berdoa seperti itu? Apakah cukup hanya beriman kayak gitu? Ternyata tidak, Romo, karena ternyata ada hal yang harusnya lebih lagi dilakukan oleh umat. Menurut Romo bagaimana, Romo? Yang pertama harus kita sadari adalah kita sering terjebak di dalam memahami Tuhan. Ya. Coba bayangkan dan coba lihat saja. Gambar-gambar Yesus apa yang paling banyak dipasang di rumah-rumah? Ada Yesus dengan kerahiman ilahi, Yesus yang sedang menjadi gembala, Yesus yang sedang menggendong anak-anak, dan Yesus misalnya yang mengampuni. Tetapi kalau tidak hati-hati, itu bukan Yesus yang penuh. Karena apa? Yang kita pahami dan kemudian kita ikuti adalah Yesus yang menyenangkan. Ya kan, Yesus yang memeluk, Yesus yang menghibur, Yesus yang mengampuni. Ya memang iya, jelas. Tetapi apakah pernah juga melihat? Dan inilah yang bagi saya penting. Bahwa Yesus bukan hanya memeluk, bukan hanya menghibur, bukan hanya mengampuni, tapi juga mendidik. Kalau Anda perhatikan, Yesus pernah diumpamakan juga sebagai tukang kebun yang mencangkul hati kita. Dalam Lukas bab 13 ayat 8, sebuah perumpamaan tentang tukang kebun yang diminta menebang pohon karena tidak berbuah oleh pemilik kebun, tapi dia mengatakan, biarkan dia tumbuh setahun lagi saja, aku akan mencangkul dan memupuknya. Itulah gambaran Yesus yang juga mau mencangkul hati kita. Nah, disinilah kita diajari mengenal Tuhan yang lebih dalam. Kita sering tidak mengenal Tuhan karena tertutup oleh cara berpikir kita sendiri yang hanya melihat Tuhan itu akan menjadi Tuhan kita kalau menyenangkan, kalau bisa diandalkan menurut kepentingan kita. Atau contoh lain, coba perhatikan kalau kita mengatakan, wah, aku diberkati Tuhan. Apa artinya diberkati? Banyak orang akan menjawab kalau ditanya seperti itu, berkat Tuhan adalah nafas, adalah kesehatan, adalah keluarga yang baik, adalah teman yang baik, saya dapat rezeki. Nah, jawaban-jawaban itu sebenarnya mencerminkan berkat Tuhan adalah kalau kita senang. Bukan begitu. Kalau kita sungguh mengikuti Yesus sebagai yang mendidik kita, maka bukan tidak mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, kegagalan kita, kekecewaan kita adalah bagian dari kasih Tuhan yang terselubung atau yang tersembunyi yang harus kita buka. Nah, mengenal Allah adalah mengenal Allah sebagai Bapa yang juga mendidik kita. Sekali lagi, yang menjadi kendala bagi kita adalah kita terjebak dengan kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangan kita sendiri. Dan kalau tidak hati-hati, kembali kepada apa yang tadi saya katakan, kebutuhan fisik kita, kebutuhan jiwa kita lebih tinggi daripada kebutuhan rohani. Ya. Baik Romo Andang, terima kasih Romo. Kita jadi bisa memahami ya bahwa untuk mengenal pribadi Yesus itu nggak cukup hanya lewat hal-hal yang bikin kita happy ya Romo ya. Karena tadi Romo juga bilang bahagia di dalam Tuhan. Bahagia dengan happy beda ya Romo ya. Bahagia, saya membedakan dalam bahasa Indonesia senang, gembira, dan bahagia. Iya, itu apa senang bedanya itu Romo? Bersifat fisik. Senang itu bersifat dari luar dan bersifat sangat sementara. Dari luar berarti bisa dibeli, tapi bersifat sangat sementara. Itu senang, karena terkait dengan indera kita. Makan yang enak, tidur yang enak, mencium bau-bauan yang enak, mendengar yang enak, itu menyenangkan. Tetapi sekali lagi bersifat sangat sementara. Gembira adalah sesuatu yang lebih dalam, tapi lebih bersifat mental kita, kejiwaan kita. Diakui sebagai orang, dihargai, dipuji, mendapatkan prestasi, itu adalah gembira.
Tetapi itu pun kadang-kadang tidak langsung akan terkait dengan orang lain. Tetapi yang ketiga, bagi saya lebih dalam, yaitu bahagia. Bahagia adalah ketika kita bisa berpegang pada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita bisa tersenyum. Berpegang pada Tuhan itu ibarat ketika sebuah layang-layang berpegang dengan tali pada Tuhan, sehingga di dalam segala macam angin, dia tetap bisa tegak dan sekaligus tersenyum. Itu bahagia. Amin Romo, terima kasih Romo. Pantas aja Romo Andang juga suka tersenyum ya, bahagia di dalam Tuhan. Amin. Baik Romo, terima kasih Romo, kami sudah semakin memahami bacaan yang pertama tadi. Ya. Dan saat ini kita akan lanjut dengan bacaan Injil Romo. Ya. Tadi bacaan Injilnya cukup singkat ya Romo ya. Ya. Kabar baik apa yang dapat kita petik dari bacaan tadi? Tentu saja bacaan Injil hari ini sangat berkaitan dengan bacaan pertama. Ya. Karena biasanya bacaan pertama diambil karena Injilnya lebih dahulu. Dan itulah yang menjadi paham kita bahwa apa yang dikatakan Santo Paulus pada dasarnya adalah menjelaskan apa yang dikatakan Yesus. Nah, terkait dengan bacaan kedua atau bacaan Injil, kembali tadi saya katakan bahwa Yesus mau merelatifkan kebiasaan-kebiasaan kita. Termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suci, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap rohani. Pada pagi hari ini saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa pada dasarnya tidak ada sebuah tindakan manusia yang demi Tuhan, artinya demi kepentingan Tuhan. Seolah-olah kalau kita tidak melakukan itu kita berdosa. Kalau kita melakukan itu kita akan mendapatkan pahala. Nanti dulu. Kalau kita bisa mendikte Tuhan dengan tindakan-tindakan, maka Tuhanlah bukan Tuhan yang maha besar. Bukan Tuhan sebagai Bapa, tapi ATM sebelaka. Ya kan? Ya. Karena kita bisa mengatur. Tidak, Tuhan tidak bisa diatur. Bahkan dalam arti tertentu seperti tadi saya katakan, Tuhan lebih melihat apa yang ada di dalam hati dan roh kita daripada tindakan kita. Maka kebiasaan-kebiasaan itu tetap boleh dipertahankan. Kebiasaan-kebiasaan itu baik kalau dilakukan, tetapi bukan demi Tuhan, tapi demi kebersamaan kita dan demi kita sendiri. Ambil contoh, kalau toh bukan apa yang ada di dalam Injil ini. Mengapa kita berlutut di gereja? Mengapa kita berdoa dengan tenang di gereja? Itu bukan demi Tuhan, tapi demi supaya tidak mengganggu orang lain, dan sekaligus karena kebersamaan kita maka perlu simbol-simbol yang sama. Tapi sekaligus yang kedua, itu juga menunjukkan sikap roh kita, sikap batin kita, di mana kita mau tunduk dan menghormati Tuhan. Jadi kita dibantu sebenarnya dengan kebiasaan-kebiasaan itu untuk menyiapkan hati kita, sehingga Tuhan yang mengetuk pintu, yang seperti tadi saya katakan dengan mengutip kitab Wahyu, itu memang dapat kita dengarkan, dan kemudian kita laksanakan kehendaknya. Gitu. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Iya betul Romo, tampak jelas sekali hubungannya bacaan pertama sama bacaan Injil. Kadang-kadang terus terang saya kalau baca kedua bacaan itu kadang suka sukar Romo, tapi bacaan hari ini sangat kita bisa mengerti, apalagi dengan penjelasan Romo. Nah Romo, tadi saya terketuk untuk nanya ini Romo. Romo bilang kan sebetulnya tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan itu demi Tuhan. Nah, sedangkan ada beberapa kebiasaan, termasuk saya nih Romo. Kalau di komunitas kita selalu ngomong all for Jesus. Seperti itu kan demi Tuhan tuh Romo. Itu perbedaannya gimana Romo, biar jangan salah persepsi. All for Jesus itu apa artinya? Itu lebih supaya kita mendapatkan motivasi sebenarnya. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apakah dengan tindakan kita itu Tuhan lebih besar? Tidak. Tidak. Apakah kalau kita memuji Tuhan, menyanyi, nama Tuhan ditinggikan? Tidak untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri. Jadi pada dasarnya itu adalah sebuah tanda petik sarana bantu supaya orang lebih tersuasanakan. Jadi gampangnya contoh lain, bukan tindakan aja deh, bukan tindakan. Tapi misalnya simbol-simbol di dalam gereja. Mengapa simbol di dalam gereja ada salib? Ada icon-icon, ada gambar-gambar, ada patung-patung. Yang pertama ya supaya kita begitu masuk di dalam gereja, oh ya kita diajak berdoa. Jadi itu simbol-simbol itu membantu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Mau Tuhan ada simbol itu apa enggak,
Oh, namanya Tuhan itu Tuhan. maha besar, Iya. maha tahu. Ya sebenarnya nggak perlu kan? Iya. Jadi lebih untuk diri kita dan untuk kebersamaan kita. Yes, tempat ini adalah gereja karena simbol-simbol itu. Simbol-simbol. Jadi simbol itu ada gambar, ada pakaian, Iya. tapi juga kata-kata, ya kan? Nah, betul. maka tadi kata-kata itu yang Anda katakan, all for Jesus. Sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi Iya. untuk kita sendiri dan untuk kita bersama-sama. Motivasi. Sebuah motivasi supaya Oke. suasananya menjadi sungguh membantu kita Iya. dalam membuka hati pada Tuhan. Tuhan. Itu. Ya, baik. Terima kasih Romo Andang untuk penjelasannya. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu ya Romo ya, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua, tapi kita sebelumnya akan melihat dulu yang satu ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Andang. Romo Andang, pada hari ini kita juga memperingati Hari Pangan Sedunia. Oleh karena itu, kita mengundang Romo yang memang ahlinya dalam hal ini. Nanti tolong dijelaskan ya Romo, karena ada banyak pertanyaan yang saya mewakili teman-teman belum cukup paham Romo. Pertama Romo, pertanyaannya, mengapa sih harus ada peringatan Hari Pangan Sedunia ini? Saya tidak ngomong dari hari pangannya dulu, Oke. tapi kata peringatan. Ya. Peringatan berarti supaya kita ingat, Ingat. ya kan? Mengapa supaya kita ingat? Karena manusia sering tidak ingat, ya kan? Jadi pada dasarnya peringatan apapun, peringatan hari pangan, termasuk Natal, ya kan? Adalah sebuah perayaan, adalah sebuah peringatan karena manusia itu adalah pada dasarnya pelupa dan perlu diingatkan. Ya. Nah, dalam konteks ini kita lupa apa? Kita lupa bahwa dunia ini butuh pangan. Terkait dengan bahwa manusia itu pada dasarnya hanya memikirkan diri sendiri, Ya. memikirkan keluarganya, Ya. memikirkan teman-teman dekatnya. Nah, peringatan Hari Pangan Sedunia mau mengatakan bahwa seluruh umat manusia pada dasarnya butuh makan. Ya. Dan dalam kenyataan tidak sedikit orang yang tidak bisa mendapatkan makan. Kan joknya adalah orang kaya mengatakan besok aku makan apa. Tapi orang miskin akan apa aku besok makan. Ya kan? Betul. Sesuatu yang sangat kontras. Ya. Nah, disinilah peringatan Hari Pangan Sedunia yang digagas oleh sebuah lembaga internasional namanya FAO atau Food and Agricultural Organization yang berpusat di Roma sejak tahun 1979 membuat peringatan ini supaya umat manusia ingat bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan pangan, dan tentunya bukan hanya supaya berbagi pangan, tetapi juga membatasi pangannya sendiri supaya tidak banyak dibuang, supaya tidak sia-sia. Itu kira-kira esensinya. Esensinya, Ya. ya. Baik Romo Andang, terima kasih Romo. Kita jadi semakin memahami ya Romo ya. Maksudnya tadi bahwa peringatan karena memang Romo terus terang, ya mungkin sebagian ada yang emang benar lupa Romo. Tapi pada hari ini jadi ingat dan akan semakin memahami untuk dilakukan sehari-hari. Tapi tentu saja tidak Iya. hanya hari ini, Iya. ya kan? Bahwa kita diingatkan hari ini, tentu Iya. saja diharapkan besok Iya. masih ingat, Betul. besoknya lagi masih ingat, Iya. bahwa dalam setahun ingatan itu menurun, nanti 16 Oktober tahun depan diingatkan lagi. begitu, Iya, baik. kira-kira. Supaya jadi karakter juga ya Romo ya. Tentu, Iya. ya. Baik Romo. Romo, yang saya ketahui nih Romo ada tema ya pada tahun 2018 ini. Tapi yang saya heran atau belum cukup memahami adalah kok beda ya Romo antara temanya KWI sama temanya KAJ. Kalau tema KWI kan keluarga sebagai komunitas berbagi pangan. Kalau di KAJ dalam kebinekaan pangan mempersatukan. Ya. Bagaimana ini Pada Romo? dasarnya spiritnya sama, Oh, ya. cuma sedikit berbeda dalam konteks. Yang berbeda pada dasarnya hanya rumusan atau formulasinya karena spiritnya sama. Oh ya. Yang berbeda adalah konteks juga. Konteks pertama adalah bahwa secara nasional kita memang mau memperhatikan
keluarga sebagai lembaga terkecil di dalam masyarakat yang membutuhkan perhatian. Terutama juga bahwa keluarga itu adalah dalam bahasa kita tempat persemaian iman. Sehingga memang membutuhkan perhatian. Dan Hari Pangan dikaitkan dengan keprihatinan pada keluarga ini. Maka kata berbagi juga adalah sebuah upaya di mana para uskup ingin agar keluarga-keluarga berkembang di dalam iman dan di dalam cinta dalam hal berbagi. Dan kita tahu bahwa hukum cinta kasih pada dasarnya adalah berbagi. Dan dalam konteks ini berbagi panganlah yang mau dicoba dijadikan sesuatu yang lebih konkret terkait dengan berbagi. Nah, mengapa di dalam KAJ rumusannya berbeda? Karena di KAJ atau di Keuskupan Agung Jakarta, kita sedang masuk pada tahun keempat dari arah dasar kita, di mana kita juga mau mengamalkan sila keempat. Dan sila keempat salah satunya adalah kebinekaan yang menjadi perhatian kita. Maka lalu temanya adalah dalam kebinekaan pangan mempersatukan. Tapi sebenarnya kalau mau dihubungkan sangat sederhana, yaitu yes, pangan itu mempersatukan kita. Kalau kita makan bersama, kita bersatu, kita bisa ngobrol, kita bisa berbincang-bincang. Tapi sekaligus bahwa kita mau berbagi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin Anda ingat bahwa hari Sabtu Minggu yang lalu Bapak Uskup mengeluarkan surat gembala tentang hal ini, di mana kita dihimbau memperhatikan sebuah kenyataan bahwa seperti yang menjadi keprihatinan FAO, banyak sekali orang yang di satu sisi kekurangan makanan, kekurangan gizi, tapi di sisi lain obesitas. Nah, banyak sekali sesuatu yang tidak seimbang, tetapi sekaligus mau mengatakan bahwa pangan itu juga harus diberikan secara berkualitas. Mengapa orang obesitas? Karena orang hanya sering memperhatikan kuantitas. Maka dalam konteks inilah Bapak Uskup tentunya menegaskan bahwa mari kita berbuat sesuatu yang sederhana juga, supaya di satu sisi kuantitas makanan bisa diratakan, diberikan kepada yang membutuhkan, tapi di lain pihak tidak lupa memperhatikan kualitas pangan yang bergizi, yang memang sungguh-sungguh sehat, sehingga tidak justru menyengsarakan, terutama bagi anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian untuk masa depan. Disinilah sekali lagi hal-hal sederhana, hal-hal kecil di dalam konteks berbagi seperti dikatakan di dalam KWI, dalam tema KWI, maupun di dalam konteks kebinekaan menjadi relevan dan menjadi tidak bertentangan yang satu dengan yang lain. Iya. Baik, terima kasih Romo Andang. Setelah mendengarkan penjelasan Romo Andang, sahabat Oase Rohani Katolik, kita jadi paham ya, ternyata konteksnya berbeda, tapi ternyata hubungannya tetap ada ya Romo ya. Dan saya tertarik ini Romo dengan kata-kata bahwa berbagi tadi itu juga membimbing umat supaya bisa bertumbuh dalam iman dan cinta. Seperti itu ya Romo ya. Yang saya heran Romo ya, di kota Jakarta ini kan banyak orang baik juga di samping katanya ego gitu. Kenapa masih ada kelaparan gitu ya Romo ya? Padahal kan kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan seperti ini. Baiknya bagaimana ya Romo supaya mulai dari mana gitu Romo? Untuk mendidik. Sederhana, kita memperhatikan dan melakukan yang sederhana, yang kecil, gampangnya contohnya. Seperti yang dulu pernah dilakukan di lingkungan-lingkungan atau wilayah-wilayah di Keuskupan Agung Semarang. Ada yang namanya jimpitan. Jadi setiap kali doa bersama, rosario bersama, pendalaman kitab suci bersama, keluarga-keluarga itu membawa sejimpit atau segenggam beras lalu dikumpulkan oleh ketua lingkungan. Dan itulah yang kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sangat sederhana dan sangat konkret. Tapi bisa saja kemudian kita bisa memodifikasi itu, semangat itu dalam bentuk-bentuk yang lain yang sederhana. Mengumpulkan receh, mengumpulkan koin. Tetapi juga ada beberapa lingkungan yang kreatif. Misalnya, yang mungkin nggak pernah dipikirkan. Ketua lingkungan itu menghimbau umat lingkungannya,
kalau ada doa bersama di dalam lingkungan atau wilayah atau pendalaman kitab suci, membawa sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng. Itu dikumpulkan. Iya. Lalu kemudian, itulah yang kemudian diberikan kepada pemulung atau tanda petik dijual, Iya. supaya di satu sisi ada kas, tapi di sisi lain membantu orang lain. Membantu orang lain. Jadi dengan kata lain, sesuatu yang sangat sederhana sekaligus menyelamatkan lingkungan. Iya. Nah, mengapa saya katakan menyelamatkan lingkungan itu juga penting? Karena jangan lupa bahwa terkait dengan pangan itu kan disediakan oleh alam. Ketika alam itu kita rusak, pangan makin rusak juga. Dan jadi ketersediaan pangan menjadi berkurang. Maka langkah kedua yang tidak boleh dilupakan adalah selain melakukan hal-hal yang sederhana dan langsung, tetapi juga memikirkan bagaimana kita menjaga alam. Iya. Yang sering saya jadikan contoh begini. Iya. Di dalam perumpamaan tentang pengadilan terakhir, Yesus masih ingat perumpamaan itu kepada orang-orang, kita katakan, engkau memberikan aku makan ketika engkau memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberikan minum kepada orang yang kehausan, memberikan tumpangan pada yang asing, yang terasing, memberikan obat atau merawat orang yang sakit. Pada dasarnya orang Katolik, orang Kristen, bagus dalam hal ini. Kalau ada gempa bumi seperti di Palu, kita mengumpulkan dana cepat. Ada banjir di Jakarta, kita mengumpulkan nasi bungkus cepat. Orang-orang sakit kita pelihara, rumah sakit kita relatif bagus, panti-panti asuhan kita relatif bagus. Tapi apakah orang Katolik, orang Kristen pernah bertanya, mengapa orang haus, mengapa orang lapar, mengapa orang sakit? Nah, disinilah kita harus berpikir setapak atau selangkah lebih jauh daripada orang-orang tanda petik pada umumnya, yaitu pangan menjadi jarang, menjadi mahal karena ketersediaan pangan menjadi berkurang karena apa? Tanah rusak. Nah, jadi kita harus memperhatikan tanah, mengurangi pemakaian plastik yang merusak tanah-tanah. Demikian juga mengapa hasil laut berkurang atau menjadi ikannya tidak sehat karena sampah plastik. Nah, itulah yang saya katakan, mengapa kita mempunyai gerakan namanya Pantik Foam atau pantang plastik dan styrofoam, karena mau ikut sungguh memelihara alam ini juga demi ketersediaan pangan. Yang juga tentu saja sekaligus menjadi pengetahuan, sangat menjadi tidak baik kalau para pengantin Katolik itu menerbangkan balon. Nah, karena apa? Balon itu hanya fancy saja. Tadi pada dampaknya lebih buruk karena itu akan terdampar di laut dan jadi makanan ikan. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan dilarang menerbangkan balon. Itu sedikit terkait dengan hal ini. Contoh lain seperti tadi, mengapa kita kehausan? Banyak orang kehausan karena air bersih terpolusi, bukan? Air bersih mahal karena berkurang. Maka kita harus memelihara air, memelihara sungai, memanen air hujan, tidak membuangnya begitu saja misalnya. Itu contoh-contoh hal yang dilakukan. Demikian juga, mengapa banyak orang sakit? Kita harus berpikir setapak, selangkah lebih jauh, yaitu mungkin salah satunya adalah karena udara kotor, maka kita harus memelihara udara. Dengan kata lain, apa yang mau saya katakan, selain kita melakukan yang langsung terkait dengan orang lapar, orang haus, menyediakan pangan, tapi jangan lupa juga memelihara alam ini supaya ketersediaan pangan, terutama untuk generasi yang akan datang, bisa dijaga. Baik Romo Andang, terima kasih Romo ya. Ini juga menyadarkan kita dan mengingatkan kita kembali Romo ya, untuk hal-hal yang sebetulnya sederhana, tapi dampaknya itu luar biasa buat generasi kita yang akan datang ya Romo ya. Mengenai plastik tadi dan juga apa tadi Romo bilang balon ya? Balon, banyak sekali balon lagi ya banyak tentunya ya. Baik Romo. Romo masih dalam kaitannya peringatan pangan sedunia ini. Tadi Romo juga mengatakan bahwa pangan itu mempersatukan ya Romo. Di KAJ juga dalam kebinekaan pangan mempersatukan. Nah, apakah di sini maksudnya bisa mempersatukan antara yang miskin dan kaya Romo? Atau mempersatukan dari apa gitu Romo? Konteksnya. Tentunya yang pertama adalah spirit Ekaristi. Bukankah Yesus menyatukan para murid dengan perjamuan Ekaristi, perjamuan malam terakhir?
Tapi sebenarnya yang mau dikatakan adalah Yesus memberikan makan kepada para murid dalam bidang rohani, secara rohani. Mereka bersatu karena satu tubuh, tapi kemudian disebar untuk dibagikan dan membagikan diri. Nah, dalam konteks itulah, seperti tadi saya katakan, tidak akan terlalu banyak bertentangan dengan KWI. Karena apa? Dalam realitas pun, sebenarnya makan di keluarga harusnya juga mempersatukan anggota-anggota keluarga. Sekarang ini misalnya, para sahabat bertemu dalam reunian, kan rata-rata kuliner bukan? Nah, itu kan berarti juga makan itu mempersatukan. Nah, tentu saja bukan hanya sekedar bersatu, tetapi juga saling berbagi. Nah, apakah yang kaya dan yang miskin? Tentu saja kita harapannya nanti ke depan juga seperti itu. Salah satu hal yang mungkin langsung saya kaitkan dengan apa yang coba saya gembar-gemborkan dan saya kampanyekan setiap tahun. Kami pada tanggal 25 Desember selalu mengadakan acara namanya Makan Siang Natal. Dan nanti kita akan lakukan lagi. Tahun ini kemungkinan ada di 16 atau 17 tempat. Tahun lalu baru 15 tempat. Dan total ada 3.500 orang yang kita undang untuk makan bersama. Jadi bukan untuk diberi makan, tetapi untuk makan bersama. Jadi para tamu, para undangan itu makan dengan kita. Lah, tapi kita itu berarti ada yang menemani makan, ada yang melayani dan segala macam. Tapi spiritnya disitulah diharapkan mereka yang tanda petik lebih mampu mau makan bersama, berbincang-bincang bersama dengan mereka yang kita anggap kurang mampu dan membutuhkan perhatian. Itulah makan itu mempersatukan. Ya, indah sekali ya Romo ya. Saya juga pernah mengikuti acara ini Romo di paroki di daerah Tangerang waktu itu. Dan di situ juga saya melihat dan saya salut ya sama teman-teman itu yang tadinya mungkin ibu-ibu biasa di rumah dilayanin sama pembantu ya. Boro-boro ngiris-ngiris bawang, cabai gitu ya Romo tuh mau gitu loh semuanya membaur dan saling melayani. Itu sangat bagus dan sangat indah Romo ya. Ini sejak tahun berapa ya Romo ya diadakan ini ya? Makan Siang Natal sebenarnya itu adalah sebuah tradisi dari komunitas Saint Egidio di Roma, yang teman-teman di Roma pada waktu itu memang melihat bahwa tidak sedikit gelandangan yang tidak bisa merayakan Natal. Karena tentu saja tahu sendiri di Roma berarti adalah orang-orang Katolik kan, diandekan orang Katolik. Lalu setiap Natal mereka makan bersama. Nah, itu yang kemudian dibawa teman-teman Saint Egidio di Jakarta yang juga memulai untuk mengajak para gelandangan, para pemulung makan untuk berbagi sukacita, makan bersama. Intinya makan bersama, bukan memberi makan tapi makan bersama. Nah, saya melihat bahwa itu bagus sekali. Maka kita coba tawarkan kepada komunitas-komunitas di Jakarta ini. Tahun 2010 kita mencoba menawarkan. Ada satu tempat yang kita pakai 400 orang, kita undang 400-500 relawan di mana kita bisa saling berbincang-bincang. Lama-lama sekarang setelah 7 tahun lalu kita mempunyai 15 tempat. Dan itu komunitas yang terlibat juga makin banyak dan yang diundang juga makin banyak. Jadi kalau tahun lalu itu ada sekitar 3.500 orang yang kita ajak makan bersama, tapi juga kita beri kado bersama masing-masing. Yang menarik adalah kita berusaha supaya kado yang diberikan adalah kado personal yang seperti mereka harapkan dan mereka minta, bukan kado yang umum kalau bisa. Dan itu nyatanya bisa. Itu salah satu bentuk bagaimana kita menyapa mereka. Tapi lalu ini sedikit keluar dari tema Hari Pangan, tapi hanya mau menggarisbawahi bahwa pangan itu mempersatukan dan itu bisa kita lakukan dengan banyak bentuk. Baik Romo Andang, sebetulnya ini jawaban yang benar-benar memuaskan saya Romo. Karena tadi kan saya tanya mempersatukan itu, jadi saya berpikir bisa nggak ya mempersatukan antara yang nggak mampu dengan yang tidak mampu dalam hal makan. Karena biasanya kan kalau kita mengundang, pasti kita ngundang yang teman-teman kita gitu. Nggak mungkin kita ngundang yang gimana gitu Romo ya kan. Nah persis disitulah sebenarnya saya mau menggarisbawahi apa yang tadi saya katakan dan Anda tanyakan bahwa bagaimana berbagi itu meningkatkan iman kita. Coba mari kita ingat apa kata-kata Yesus. Ketika ada orang memberikan makan hanya kepada keluarganya,
hanya kepada keponakannya, hanya kepada kenalannya. Apa yang dikatakan Yesus? Apa bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Allah, bukan? Iya. Kalau kamu memberikan salam hanya kepada teman-temanmu dan sahabat-sahabatmu, apa bedanya kamu dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Iya. Artinya apa? Yang mengenal Allah, yang mengenal Yesus, harusnya lebih tinggi dari itu. Iya. Nah, contohnya yang lebih tinggi apa? Banyak, tapi bertahap. Saya Iya. biasanya membedakan begini. Yang memberi kelas 1 itu yang tadi, hanya memberikan makan kepada sahabat-sahabatnya, kenalan-kenalannya. Tapi kalau mau lebih tinggi adalah kamu memberikan makan dengan tangan kananmu, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu artinya apa? Jangan punya pamrih. Ya. Kan Yesus kan pernah mengatakan, kalau tangan kananmu memberi, sebaiknya tangan kirimu tidak boleh tahu. Ya. Itu artinya supaya kita tidak punya pamrih. Memberi sungguh memberi karena dari dalam hati. Tapi itu baru kelas 2. Kelas 2. Kalau mau yang lebih tinggi lagi adalah ketika kita bukan hanya tidak punya pamrih, tapi kita tahu bahwa orang yang kita beri tidak akan pernah bisa membalas, tetapi sekaligus itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa yang tadi saya katakan, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, kau lakukan bagiku. Ya kan? Berarti kita memberi bukan hanya kepada sekedar orang-orang itu yang ada di sekitar kita, tapi kita mencari yang paling membutuhkan. Ya. Nah itu kan sudah lebih tinggi karena kita ada effort untuk mencari siapa yang membutuhkan. Betul. Itu baru kelas 3. Tapi sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu kalau kita misalnya memberi lalu dianggap gila. Kenapa Ya kan? bisa begitu, Romo? Coba perhatikan, dianggap gila. Ambil contoh. Ketika Yesus mempunyai perumpamaan, kalau ada 1 ekor domba hilang dari 100, apa yang dilakukan Yesus? Mencari yang 1, yang 99 ditinggal. Itu kan gila sebenarnya. Dari ukuran kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita hanya mengatakan, yaudahlah cuma 1, hilang, cincelah. Tapi, nah betul. itu apa yang mau dikatakan Yesus? Kalau kamu mengenal Tuhan, ikutilah aku. Contohlah aku, bukan hanya tanpa pamrih, bukan hanya yang membutuhkan, tetapi juga bahkan kalau kamu memberi makan dan orang lain akan menganggap kamu sinting, menganggap orang itu gila. Nggak rasional gitu nggak ya, rasional. Romo ya? Itu kamu imanmu bertambah, imanmu naik kelas. Kalau mau lebih tinggi lagi, ada lagi. Ada lagi dong. Buset. Apa tuh, Romo? Apa yang paling sulit Sulit dilakukan. Sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen. Tapi orang Kristen hafal dengan kata-kata itu. Kasih. Apa itu kasih? Kalau kamu mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Hafal kan orang Kristen? Hafal. Tapi apakah melakukan? Iya, sulit sekali. Nah, sekarang kita bisakah kita memberi makan juga pada musuh-musuh kita? Iya. Kita bisa memberikan makan bagi yang mengecewakan kita. Itu kalau kita bisa naik kelas. Iya. Nah, kira-kira begitulah. Seperti tadi saya katakan, memberi itu bisa meningkatkan iman kita kalau memberi dengan berkualitas, bukan dengan kuantitas saja. Iya, baik Romo. Terima kasih Romo ya. Sungguh luar biasa ini Romo. Jadi saya mengerti bahwa memang betul ada kaitannya Hari Pangan Sedunia itu dengan tema-tema yang dibuat. Bukan cuman sekedar jorgan atau slogan ternyata tema-tema itu Romo. Ternyata dalam sekali ya. Bisa menumbuhkan iman dan cinta kita berbagi kepada sesama. Dan tadi yang ke naik kelas itu terus Romo ya. Mudah-mudahan umat Katolik banyak yang bisa sampai kelas 5. Kelas 5 aja udah kelas susah. 6, ada kelas 6. Ada kelas 6 apa tuh Romo? Apa yang dikatakan Yesus tentang kelas 6? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu kelas 6. Itu kelas 6 ya. Nah, memang sangat sulit. Tetapi kalau kita mau mengikuti Yesus, hendaklah kita sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Hendaknya kita berbelas kasih seperti Bapa berbelas kasih. Ya, amin Romo. Semoga kita semua bisa naik kelas. Sampai ke kelas 6. Ya, kalau yang sekarang ini masih kelas 2, yang masih dalam taraf tidak pamrih, jangan putus asa ya Romo. Kita lakukan terus dengan naik, hal naik. yang kecil-kecil. Santo Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Iya. Itu kan? Betul di dalam sekali, Romo. surat
kepada umat di Galatia bab 6. Iya. Itu dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu artinya ayo terus menerus. Iya. Dan kalau bisa bukan hanya kuantitas, tapi secara kualitas ditingkatkan. Dan kualitas itu diukur dengan sejauh mana kita memberikan diri kita, hati kita, pikiran kita, bahkan nyawa kita. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Andang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bersyukur sekali pada hari ini dalam peringatan Hari Pangan Sedunia. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa kita jangan membuang-buang makanan atau membuang minuman ataupun menjaga lingkungan alam, tetapi juga lebih dalam lagi firman-firman Tuhan pada hari ini menyadarkan kita semua, Romo, untuk kita semakin bertumbuh dalam iman dan cinta. Romo, sebelum kita menutup acara ini, seperti biasa, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Andang, dan kami mohon berkat Tuhan juga dari Romo. Baik, mari kita berdoa, kita buka hati kita pada Allah yang Maha Cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa, sumber segala cinta, kami bersyukur bahwa cintamu meliputi kami. Cintamu yang kau berikan melalui sahabat dan kerabat, melalui alam raya, juga melalui pangan yang kau sediakan bagi kami. Kami percaya bahwa semua adalah tanda kesertaan dan cintamu bagi kami. Maka bimbinglah kami supaya hati kami senantiasa terbuka untuk lebih menerima dan merasakan kasih dan cintamu, dan kau buka budi kami agar kami mampu memahaminya. Kau kuatkan tangan dan kaki kami untuk dapat melaksanakannya, sehingga apa yang kami lakukan dalam hal-hal yang juga mungkin tampak sederhana, tetap membuat iman kami tumbuh dan berbuah dan menjadi kemuliaan bagimu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Dan semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah di hadapannya menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama dan bagi dunia, senantiasa disertai dan dikuatkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I
I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu adalah cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk